Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sehari-hari akan selalu kita jumpai, dan selalu mengalami perubahan dan kemajuan setiap waktu. Untuk mencapai kehidupan yang cerdas, tentunya kita belajar adalah hal pokok yang harus dijalani, termasuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan berbagai kegiatan, misalnya berjalan, berolahraga, berpikir, dan bekerja karena kita mempunyai tenaga atau energi. Demikian pula hewan dapat bergerak dan melakukan segala aktivitas karena hewan memiliki energi. Mesin-mesin dapat bekerja karena ada tenaga atau energi yang dapat mengaktifkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasya Khalila Hanafiah. Dan bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang energi dan usaha. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kenapa bisa disebut demikian? Karena saat kita bermain basket misalnya, apakah kita membutuhkan energi? Saat kita mau nyalakan setrika, apakah itu membutuhkan energi? Makanya energi disebut sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi terbagi menjadi 5. Yang pertama, energi kimia. Energi kimia adalah contohnya seperti makanan dan minuman yang kamu konsumsi. Itu mengandung energi kimia. Selanjutnya, ada energi listrik. Contohnya dari energi listrik adalah saat kamu menonton televisi atau mendengarkan radio. Yang ketiga adalah energi panas atau yang biasa disebut juga dengan energi kalor. Merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari partikel-partikel penyusun sebuah benda. Yang keempat, energi bunyi. Untuk mengamati energi bunyi, lakukanlah sebuah pengamatan sederhana. Salah satu contohnya, ambillah sebuah penggaris, lalu gesek-gesekkan itu kepada suatu benda, maka itu akan menghasilkan bunyi. Yang selanjutnya, energi nuklir. Energi nuklir ini terjadi karena ledakan bom atom dan reaksi inti yang terjadi di matahari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah mengubah suatu energi ke wujud yang lain. Perubahan energi sangatlah beragam dan mampu menghasilkan manfaat yang berbeda-beda. Salah satu contohnya, energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Selanjutnya, energi listrik bisa menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu, dan energi listrik menjadi energi kimia, misalnya pada penyetruman aki, dan terakhir, energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya fotosintesis. Rumus dari energi potensial adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian, atau bisa kita sebut dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Selanjutnya, rumus dari energi kinetik adalah 1/2 dikali massa dikali kelajuan kuadrat, atau bisa kita sebut dengan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Energi potensial dan energi kinetik pada benda bergerak. Jika kamu menjatuhkan sebuah batu, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik. Semakin benda bergerak ke bawah, energi potensialnya semakin berkurang dan energi kinetiknya semakin bertambah. Hal ini dikarenakan semakin bergeraknya ke bawah, ketinggian batu tersebut dari lantai semakin kecil. Energi potensialnya berkurang dan kelajuannya semakin besar atau energi kinetiknya bertambah. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ketika batu kamu jatuhkan dari suatu ketinggian, terjadi perubahan energi, yaitu energi potensial menjadi energi kinetik. Pada akhirnya, energi kinetik ini pun berubah lagi menjadi bentuk lain ketika batu sampai di lantai. Usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Namun, beda nih pengertian usaha dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan penggunaan gaya dan perpindahan benda. Definisi usaha adalah perkalian antara besar gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan yang terjadi karena adanya gaya itu. Oleh sebab itu, usaha dapat dirumuskan sebagai usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, atau bisa kita sebut dengan W sama dengan F dikali S. Faktor yang mempengaruhi usaha adalah gaya dan perpindahan.
Satuan internasional atau bisa disebut dengan ESI untuk gaya adalah joule. Usaha merupakan besaran skalar sehingga ketika sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya, maka total usaha benda itu dihitung dengan menjumlahkan usaha pada masing-masing gaya. Penerapan usaha banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kejadian mendorong meja hingga berpindah tempat. Maka menunjukkan seseorang telah melakukan usaha pada meja itu. Demikian pula sewaktu kuda menarik kereta, maka kuda melakukan usaha pada kereta. Selanjutnya, usaha dan daya. Usaha berkaitan pula dengan daya. Daya merupakan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Pengertian ini sering disebut dengan laju perubahan energi. Pada waktu yang sama, jika daya yang dimiliki benda semakin besar, maka usaha yang dapat dilakukan ikut membesar. Daya dapat dihitung dengan rumus berikut. P sama dengan W per T. P adalah dayanya, W sama dengan usaha, dan T adalah interval waktu. Sebuah bola bermassa 500 gram dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 ms. Bila G sama dengan 10 ms, maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum adalah A. 2,5 joule, B. 5,0 joule, C. 25 joule, D. 50 joule, dan E. 500 joule. Kita kerjain bareng-bareng ya. Diketahui masanya adalah 500 gram, lalu kita ubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,5. Kecepatan awalnya adalah 10 m per s. Benda bergerak vertikal ke atas sampai ketinggian maksimum, benda akan diam, maka kecepatan akhirnya adalah 0. Untuk menentukan usaha melalui rumusan berikut. W sama dengan delta EK. W sama dengan 1/2 M dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Maka 1/2 dikali 0,5 dikali 0 dikurang 100. Maka usahanya adalah 25 joule dan jawabannya adalah opsi C. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama bidang miring itu licin, dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat, di bagian yang kasar, balok berhenti. Pada peristiwa tersebut, yang terjadi adalah 1. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. 2. Usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. 3. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan kinetik balok. 4. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial balok. Bisa dijawab di kolom komentar ya. Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 m per s. Besar usaha yang dilakukan mesin mobil tersebut adalah: diketahui massa mobil atau M adalah 1 ton atau 1000 kg. Kecepatan awalnya atau V1 adalah 0 m per s atau diam. Kecepatan akhirnya V2 adalah 5 m per s. Menentukan besar usaha atau perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK. W sama dengan 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Sama dengan 1/2 dikali 1000 dikali 5 kuadrat dikurang 0 kuadrat. W sama dengan 500 dikali 25. Hasilnya adalah 12.500 joule. Jawabannya adalah D. Pak. Ada apa toh, Bune? Lah, itu si Joko gimana? Joko? Ya, si Joko anak kita. Masa udah 17 tahun lupa? Mungkin terlalu semangat pergi ke kantor, jadi lupa Joko belum ikut. Tolong panggilin dia, Bune. Jok, lama banget sarapannya. Cepetan Joko, bapakmu udah mau berangkat tuh. Sebentar Bu, lagi isi tenaga ini. Tak minum jamu dulu ya, biar tambah kuat nanti. Hati-hati ya. Makasih Bu, Assalamualaikum.
berhenti di sini, Pak. Bensinnya habis. Udah Ki, turun. Kalau kelamaan nanti bisa terlambat loh. Jok, Bapak percaya kamu bisa. Semangat Jok. Woi Jok, ngapain lo? Ah, kamu Lung malah cuman liatin tok. Padahal mesti kalau dorong berdua lebih ringan. Iya Lung, kalau berdua kan gaya yang digunakan buat dorong lebih besar. Kayak di pelajaran fisika itu loh Lung. Lah pas aku tadi dorong mobil itu aku sedang memberikan gaya pada mobil sehingga dapat berjalan dan berpindah tempat. Lah ini yang dinamakan usaha Lung. Ingat ya Lung, gaya tidak hanya berupa dorongan tapi juga tarikan. Dan gaya juga tidak selalu searah dengan perpindahan. Terkadang juga membentuk sudut tertentu terhadap arah perpindahan. Gitu Lung. Makasih ya Tung, udah bantu Joko dorong mobil. Iya Om, sama-sama. Enteng kok. Hehehe. Ya ringan wong cuman lihat dok. Hei Lung, masih perlu pemanasan ya? Padahal aku udah pemanasan loh tadi. Iya ya Jok, jadi kan kamu udah olahraga. Ayo kalian, lari 5 putaran dulu. Aduh, aku capek banget Lung. Iya Jok, sama gue juga. Padahal aku udah minum jamu loh tadi. Lo minum jamu kuat aja masih lemes gitu, apalagi gak minum. Aku minum jamu beras kencur Lung, bukan minum jamu kuat. Kita istirahat dulu deh, degradasi nih. Dehidrasi Jok. Jadi pengen cepat selesai nih olahraganya. Gue pengen cepat ketemu Bu Indah. Habis ini kan pelajaran fisika. Duh. Emang kenapa dengan Bu Indah? Loh, kamu kenapa? Bu Indah membuat fisika terasa indah. Ah, dasar kamu itu Lung. Lo masih ingat gak Jok? Waktu kemarin Bu Indah jelasin tentang usaha dan energi. Gimana ya? Sek. Nganu. Oh iya, aku ingat. Kalau kita habis makan, kita udah punya energi dalam tubuh kita. Nah, energi itu namanya energi kimia. Iya kan, Lung? Terus? Nah, energi kimia itu nantinya akan diubah ke bentuk energi lain saat kita beraktivitas. Lah, energi kimia dalam tubuh kita ini diubah menjadi energi kinetik buat kita dorong mobil atau lari kayak gini, Lung. Hah? Ternyata lo pintar juga ya, Jok? Aku gak goblok-goblok banget loh, Lung. Sekarang coba kalian praktekkan teknik passing ini secara berpasangan. Waduh, sakit Maaf, Jok. Kamu sih mulai nggak konsen. Makanya jangan meleng kamu Jok. Bola basket yang kau lempar memiliki energi yang cukup untuk membuat kepala Joko sakit. Ketika bola melayang sampai titik puncaknya, bola itu memiliki energi potensial maksimum. Kemudian dia jatuh dengan kecepatan konstan lurus ke arah titik di mana kau melemparkannya. Saat dia mengenai kepalamu, dia mengubah energi potensial itu menjadi energi kinetik. Kamu memetik buah dari bibit yang kau tanam. Bapak malah jelasin fisika. Ini olahraga, Pak. Semua ilmu memiliki hubungan, Lung. Contohnya seperti tadi. Hal-hal yang sering kita lihat pasti memiliki sebab dan akibatnya. Dan untuk menjadi atlet yang baik, kamu juga harus menggunakan otak kamu untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Wahahaha. Bapak kan bukan atlet. Setidaknya, Bapak masih punya prinsip dan jiwa atlet yang membara. Usaha atau kerja dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dan jarak perpindahan benda. Selain itu, usaha juga dapat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, massa benda, dan posisi benda.
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Contoh, busur panah yang direntangkan memiliki energi potensial elastik. Jika tali dilepas, anak panah akan bergerak atau dikatakan anak panah itu memiliki energi kinetik. Sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena keadaan atau kedudukannya. Adanya energi potensial itu disebabkan oleh pengaruh gaya konservatif. Nah, semuanya sudah pada tahu kan tentang energi? Oh iya, terus energi itu asalnya dari mana ya? Teman-teman ada yang tahu? Sumber energi itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama, sumber energi terbatas yang meliputi bahan bakar fosil, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, sumber energi yang tidak terbatas, misalnya energi cahaya matahari, energi gelombang laut, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana hubungannya usaha dengan energi? Sebelum membahas hubungannya, perlu kita ingat bahwa rumus usaha adalah dan energi kinetik dirumuskan dengan menggunakan persamaan F sama dengan M kali A, maka percepatan untuk F konstan dapat dirumuskan dengan kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 dan kalikan kedua sisinya dengan S, maka dihasilkan dari uraian di atas, hubungan usaha dengan perubahan energi kinetik dapat dinyatakan dengan usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda itu. Sedangkan untuk energi potensial dirumuskan dengan dan hubungannya dengan usaha dirumuskan dengan. Ya, sekarang sudah tahu kan hubungan antara usaha dan energi? Terima kasih sudah memperhatikan teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, usaha merupakan segala sesuatu yang dilakukan sehingga benda itu bergerak. Energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari suatu bentuk energi menjadi energi lainnya. Energi mekanik adalah energi yang berhubungan dengan gerak dan potensial. Hukum kekekalan konstan energi adalah saat benda jatuh ke tanah, energi potensialnya berkurang karena jaraknya ke tanah semakin dekat, sedangkan energi kinetiknya bertambah karena kecepatannya bertambah. Maka banyak energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Berdasarkan perubahan energi tersebut bahwa jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap kedudukan benda adalah tetap. Energi mekanik benda tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Maka hal ini sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Sebuah benda berada pada bidang datar. Pada benda tersebut, bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Selanjutnya, aku mau ngasih kalian pertanyaan nih, bisa dijawab di kolom komentar ya. Apabila teman-teman punya pertanyaan seputar materi atau ingin berdiskusi, bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa terus belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.